saya akan melakukan podcast dengan tema evaluasi perkembangan moral anak usia dini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Oke, silakan Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Ajan, saya berasal dari Purwa, yaitu tepatnya Kayan Hulu, dan di sini saya sedang menempuh pendidikan tinggi di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, dan saat ini saya juga masih berada di semester 3 Kak. Oke, berarti tidak lama lagi semester 4 ya? Ya, betul sekali. Tidak terasa ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi menurut Kak Ajat secara pribadi, apa sih arti evaluasi perkembangan moral anak usia dini? Arti evaluasi perkembangan moral anak usia dini ini adalah proses untuk memahami dan menilai bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai norma dan etika, serta ini mencakup pengamatan terhadap perilaku interaksi sosial dan kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah mereka. Itu saja. Oke, jadi menurut Kak Ajat itu evaluasi perkembangan moral anak usia dini itu adalah proses untuk memahami dan menilai tentang nilai-nilai dan etika. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara anak-anak memahami konsep keadilan dalam bermain? Apakah anak-anak dapat membedakan antara menang dan kalah dengan cara yang adil, atau mereka lebih fokus pada hasil akhir? Oke, biasanya kan saya jawab ya Kak. Anak-anak kan sering kali lebih fokus pada permainan yang berlangsung, seperti apakah semua orang ini dapat merasakan kesempatan yang sama mereka, daripada hanya memikirkan hasil akhirnya. Dan mereka juga lebih menghargai permainan yang adil menyenangkan daripada hanya sekedar menang. Oke, jadi mereka itu lebih berfokus pada permainan yang berlangsung dan tidak berorientasi pada hasil ya? Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut saja ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Ajan, apakah orang tua berperan dalam membentuk nilai-nilai moral anak sejak usia dini dan mengapa? Nah, menurut saya ini kan peran penting orang tua untuk membentuk nilai-nilai moral anak. Menurut saya sangat penting ya, karena peran penting orang tua ini sangat diperlukan karena pendidik yang pertama mereka lihat yaitu adalah orang tuanya. Jadi orang tua ini akan menjadi patokan mereka untuk mereka melakukan sesuatu yang lebih baik. Misalnya kan orang tua ini sebagai contoh untuk mereka memberikan contoh yang baik seperti berkomunikasi, berinteraksi secara sehari-hari dengan keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Dan juga orang tua ini akan memberikan contoh yang baik seperti rasa empati, kejujuran, tanggung jawab, dan di mana anak tersebut akan merasa bahagia jika berada di lingkungan yang positif. Gitu Kak. Oke, jadi orang tua itu berperan penting ya, karena orang tua itu dijadikan teladan bagi anaknya. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang mendukung nilai-nilai positif lebih cenderung menunjukkan perilaku moral yang baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak tumbuh di lingkungan yang tidak baik? Baik, saya akan menjawabnya. Di sini anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang mendukung nilai-nilai positif cenderung menunjukkan perilaku moral yang baik. Misalnya kan anak-anak ini berada di lingkungan keluarga yang pendidikannya yang lumayan baik, bagus, dan anak itu akan menjadi lebih baik juga seperti orang tuanya. Dan juga lingkungan yang penuh kasih, dukungan, dan pengajaran nilai-nilai positif dapat membantu anak-anak memahami dan menerapkan perilaku yang baik. Sebaliknya juga,
negatif akan memberikan dampak negatif juga kepada si anak. Misalnya si anak nih di dalam keluarganya kan tidak terlalu diperhatikan atau pengajarannya kurang, jadi dia kalau keluar agak kurang gimana gitu, mohon maaf, kurang sopan santun gitu kepada teman sebayanya dan juga kepada orang-orang yang lebih tua dari dia, begitu Kak. Oke, jadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi bagi perkembangan anak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah konten yang mereka konsumsi dapat memberikan cara mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai moral? Dan apakah ada contoh yang relevan dan pernah Kak Ajat temukan dalam lingkungan dan kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan jawab ya Kak. Konten yang dikonsumsi anak-anak seperti buku, film, dan permain dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai moral. Misalnya, cerita yang menekankan pentingnya kejujuran dan empati dapat membantu anak-anak menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Dan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak yang sering menonton program yang menampilkan perilaku positif cenderung lebih mampu mengekspresikan empati dan kepeduliannya. Begitu juga sebaliknya, jika mereka menemukan konten-konten yang bersifat negatif, mereka terkadang akan cenderung menirunya. Jadi kontennya itu ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Oke pemirsa, jadi seperti yang sudah dijelaskan Kak Ajan, konten media itu sangat penting ya sebagai orang tua atau keluarga. Jadi kita harus mengawasi konten yang ditonton oleh anak ataupun keluarga kita. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Ajan, bagaimana anak-anak mengekspresikan empati dan kepedulian terhadap orang lain? Apakah mereka hanya melihat saja atau bagaimana? Anak-anak mengekspresikan empati dan kepeduliannya terhadap orang lain gitu ya. Melalui seperti cara membantu temannya yang kesulitan, terus berbagi mainan, atau menunjukkan perhatian ketika seseorang merasakan sedih, dan bisa juga dengan sentuhan seperti pelukan, senyuman, gitu kan. Oke, jadi anak-anak itu kan masih polos kan, jadi mereka menunjukkan atau mengekspresikan diri mereka apa adanya tanpa terpengaruh oleh orang luar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini juga merupakan pertanyaan terakhir ya. Menurut Kak Ajat sendiri, bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi perkembangan moral anak usia dini? Untuk mengevaluasi perkembangan moral ya, yang pertama mengamati bagaimana anak-anak berperilaku dan dalam situasi sosialnya, bagaimana mereka menyelesaikan konflik, dan juga memberikan wawasan yang berharga. Selain itu, diskusi moral juga dapat membantu anak dalam mengevaluasi pengalaman mereka yang lebih luas atau menurut pengalaman mereka secara pribadi. Oke, jadi banyak cara ya untuk mengevaluasi perkembangan moral anak usia dini. Oke semuanya, seperti yang kalian lihat dan kalian dengar, bahwa penjelasan dari Kak Ajat itu sudah cukup jelas ya. Oke, kami harap pemirsa dapat menikmati diskusi dan dapat mendapatkan inspirasi setelah menonton podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah! I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots.